Ngapain, Rin? Halo bosku. Ini aku lagi main layangan nih. Kok gitu? Iya, soalnya sesuai dengan judul monthly outlook kita di bulan ini, tarik ulur nih bosku. Bisakah kau berhenti tarik ulur hubungan kita? Halo bosku, kembali lagi di monthly outlook edisi bulan November nih bosku. Nah, kali ini kita memiliki judul yaitu tarik ulur nih. Nah, kenapa tarik ulur? Setelah kemenangan Donald Trump nih, banyak hal-hal yang akan terjadi nih ke depannya bosku, dimana Cina dan Amerika akan saling tarik ulur. Nah, kira-kira selengkapnya kayak gimana ya bosku? Tonton terus di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas Stasiun Hak Stasiun Pos. Nah, langsung saja nih kita bahas spotlightnya nih, yaitu Amerika nih bosku. This is America. Don't got you slipping up. Dimana Amerika baru saja menyelesaikan pemilihan presidennya nih. Sejauh ini hingga video ini dibuat, Donald Trump telah unggul sebesar 292 suara, sedangkan Kamala Harris hanya 224 suara. Nah, hasil 292 suara ini menyebabkan Donald Trump otomatis menjadi pemenang dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat untuk tahun 2025. Nah, oleh karenanya ini memberikan ancaman bagi beberapa negara nih, termasuk Tiongkok, di mana Donald Trump akan memberlakukan kebijakan tarif sebesar 60% untuk produk-produk impor dari Tiongkok dan kebijakan tarif sebesar 20% untuk produk negara lainnya. Selain kebijakan tarif, Trump juga akan memberlakukan kebijakan lainnya seperti imigrasi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, di dalam kebijakan lingkungan ini, Trump juga memberikan pandangan kontroversial, yaitu dia akan keluar dari perjanjian Paris nih bosku, di mana keluar dari perjanjian Paris artinya dia mendukung energi fosil dan mengabaikan energi terbarukan. Kau lupakan aku seolah ku tak pernah ada di hatimu. Oleh karenanya kemungkinan peningkatan harga komoditas yaitu batu bara, nikel, tembaga, dan timah kemungkinan akan terjadi nih di tahun depan. Nah, kebijakan kontroversial Trump dalam bidang ekonomi tadi juga akan menyebabkan inflasi mengalami kenaikan nih bosku. Nah, oleh karenanya tingkat suku bunga diproyeksikan akan mengalami kenaikan juga. Dengan adanya kebijakan ekonomi Trump yang kontroversial seperti kebijakan tarif tersebut, maka diperkirakan Amerika Serikat akan mengalami kenaikan inflasi nih bosku. Oleh karenanya, hal ini akan mempersempit kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga nih bosku. Namun, untuk tahun ini kami tetap memproyeksikan pemangkasan suku bunga akan terjadi nih, dimana di bulan November ini kami memproyeksikan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Hey, that's pretty good. Nah, setelah kita membahas Amerika nih bosku, selanjutnya kita akan membahas Eropa nih, dimana di Eropa sepertinya pada bulan ini tidak mengalami banyak perubahan, dimana baru saja Eropa merilis tingkat pertumbuhan perekonomian yang mengalami kenaikan dari sebelumnya 0,6% menjadi 0,9% year on year. Meskipun mengalami kenaikan, namun kami menilai kenaikan ini masih kurang signifikan, sehingga diperlukan bantuan dari Bank Sentral Eropa untuk meningkatkan daya beli di Eropa. Untuk bulan ini Bank Sentral Eropa tidak merilis tingkat suku bunganya, namun untuk bulan depan, tepatnya tanggal 12 Desember, Bank Sentral Eropa akan merilis tingkat suku bunganya dan kami memperkirakan terjadi pemangkasan sebesar 25 basis point. Nice. Nah, setelah kita membahas negara barat nih, kita kembali lagi ke Asia nih bosku, di mana yang pertama mungkin kita akan membahas Tiongkok, di mana Tiongkok ini bisa dibilang adalah musuh bebuyutan Amerika Serikat. Sejauh ini, dengan kemenangan Donald Trump itu memberikan ancaman yang besar nih bagi Tiongkok, mengingat adanya
kebijakan tarif sebesar 60% untuk produk-produk impor dari Tiongkok oleh Amerika Serikat. Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Tiongkok nih, di mana ekspor tentunya akan menurun, bosku. Hancur. Nah, sejauh ini para pelaku pasar menantikan National People Congress nih, bosku, yang diselenggarakan pada 4 sampai 8 November 2024 ini, bosku. Nah, harapannya di kongres ini akan timbul stimulus dan kepastian akan stimulus dari Tiongkok nih, bosku. Dimana tentunya ini akan memberikan dampak bagi negara-negara Asia, termasuk negara berkembang Asia yang lainnya. Nah, sejauh ini beberapa stimulus telah diberikan Tiongkok nih, bosku, di mana Tiongkok baru saja memberikan fasilitas swap nih untuk membeli saham, di mana sejauh ini telah menerima aplikasi sebesar 200 miliar yuan dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 500 miliar yuan. Selain itu, Bank Sentral Tiongkok juga memberikan pinjaman ulang khusus nih bagi perusahaan listing dan juga pemegang saham utama untuk melakukan buyback, di mana Bank Sentral Tiongkok memberikan pinjaman dengan biaya rendah. Informasi terakhir, fasilitas ini akan diberikan kepada 21 bank komersil yang telah memenuhi syarat. Nah, selain itu, dana khusus pemerintah daerah diperkirakan akan memberikan stimulus sebesar 2,3 triliun yuan. That's real money right there. Sejauh ini, Tiongkok merencanakan penerbitan obligasi pemerintah bertenor 3 tahun sebesar 6 triliun yuan nih, bosku. Nah, untuk bulan ini, para pelaku pasar tampaknya akan menantikan rilisnya neraca perdagangan yang diperkirakan akan menurun dari sebelumnya 81,71 miliar US dollar menjadi 73,5 miliar US dollar. Selain neraca perdagangan, inflasi juga akan dirilis di bulan ini. Diperkirakan inflasi akan turun nih dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,3% year on year. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Nah, setelah membahas Tiongkok, kita akan membahas Jepang nih seperti biasa, bosku, di mana Jepang ini akan mengalami kontraksi juga nih akibat penguatan yang terjadi pada dolar AS. Mengapa demikian? Karena kemenangan Donald Trump akan menyebabkan dolar Amerika Serikat akan meningkat dan yen Jepang akan mengalami pelemahan. Selain itu, kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Trump itu akan memberikan kontraksi nih bagi pertumbuhan perekonomian Jepang, di mana 40% ekspor Jepang diserap oleh Amerika Serikat dan juga Tiongkok, sehingga pergulatan di antara dua negara ini juga tentu akan berdampak buruk nih bagi Jepang. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Selain itu, kekalahan Liberal Democratic Party of Japan juga menyebabkan Perdana Menteri Shiba Shigeru kesulitan nih dalam memutuskan keputusan perekonomiannya. Oleh karenanya, kami memperkirakan Bank Sentral Jepang akan meningkatkan tingkat suku bunganya hanya sebesar maksimal 25 basis point pada tahun ini. Nah, setelah kita mengelilingi dunia nih, bosku, kita kembali lagi ke Indonesia nih. Nah, di mana di bulan ini IHSG tampaknya akan cukup terkontraksi nih, bosku. Mengapa demikian? Berdasarkan probabilitas selama 10 tahun, IHSG kemungkinan akan mengalami penurunan sebesar 60% dengan rata-rata return sebesar 0,86%. Keputusan Trump untuk memberlakukan tarif impor terhadap negara lain juga akan berdampak nih ke Indonesia. Selain itu, keputusan Trump untuk keluar dari Perjanjian Paris juga akan berdampak nih terhadap Indonesia. Mengapa demikian? Nah, sejauh ini pemerintah Indonesia telah memfokuskan diri nih untuk melakukan hilirisasi baterai EV, sehingga permintaan akan baterai EV kemungkinan juga akan menurun nih, bosku. Selain itu, keputusan Indonesia yang ingin bergabung dengan BRICS juga akan menyebabkan Indonesia jatuh ke lubang yang sama seperti Tiongkok nih, bosku. Dimana kita tahu bahwa Tiongkok adalah salah satu negara penginisiasi BRICS. Sebetulnya dengan keinginan Indonesia untuk bergabung kepada BRICS juga menguntungkan maupun dapat juga menjadi bumerang nih, bosku. Dimana menguntungkannya adalah apabila Tiongkok memutuskan untuk memberikan berbagai stimulus nih untuk mendukung perekonomiannya, sehingga ini kemungkinan akan meningkatkan harga komoditas utama Indonesia.
termasuk nikel dan juga tembaga nih bosku. Nah, selain menjadi keuntungan juga dapat menjadi bumerang nih bosku, dimana dengan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan terpengaruh ke dalam perang dagang antara Amerika dan juga Tiongkok nih bosku. Kami memperkirakan IHSG pada bulan ini akan mencatatkan pelemahan nih bosku. Meskipun begitu, kami optimis adanya kemungkinan stimulus baru nih dari Tiongkok sehingga akan mendorong harga komoditas dalam negeri yang tentu akan berdampak pada harga saham-saham di sektor energi nih bosku. Nah, dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, tentu akan menurunkan minat investasi terhadap obligasi nih bosku, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini berdampak pada kenaikan imbal hasil US Treasury yang tentu akan berdampak pada kenaikan imbal hasil obligasi Sun bertenor 10 tahun dan bermain di rentang 6,85 sampai 7%. Meskipun begitu, kenaikan ini kami perkirakan hanya jangka pendek nih bosku. Sehingga secara jangka pendek, kemungkinan kenaikan imbal hasil Sun bertenor 10 tahun itu akan terus meningkat nih bosku. Namun secara jangka panjang kami memperkirakan imbal hasil Sun bertenor 10 tahun akan menurun nih bosku dan akan bermain di rentang 6,5 sampai 6,75%. Nah, yang terakhir untuk IHSG sendiri kami memperkirakan akan mengalami pelemahan nih bosku di rentang 7.200 sampai 7.490 nih bosku. Nah, itu dia bosku monthly outlook untuk bulan November ini. Semoga ini bisa menjadi pedoman nih bagi bosku untuk menghadapi porak-poranda market di bulan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, pioner sekuritas channel di Indonesia.